Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan materi bab pertama yaitu jaringan komputer dengan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Fauzan Zaki dengan 3 digit NIN terakhir 144. Yang kedua Muhammad Vicky dengan 3 digit NIN terakhir 171. Steven Krisna dengan 3 digit NIN terakhir 142. Herdina Agnes dengan 3 digit NIN terakhir 174. Dan yang terakhir saya Audi Pratinaura dengan 3 digit NIM terakhir 145. Daftar isi dari bab pertama ya ini ada pengertian jaringan komputer, medium jaringan, komunikasi antar komputer, jenis-jenis jaringan, LAN dan WAN, internet protocol layers, application layer, transport layer, internet layer, network access layer. Berikut ini pengertian jaringan-jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi perangkat-perangkat komputer seperti PC, perangkat mobile, printer, dan lain-lain yang dihubungkan oleh perangkat-perangkat jaringan seperti switch dan router. Medium jaringan yang pertama yaitu adalah wired. Hub komputer terhubung satu sama lain menggunakan kabel atau kawat, misalnya kabel unshielded twister pair, UTP, fiber optic, atau coaxial. Yang kedua yaitu wireless atau nirkawat. Komputer terhubung satu sama lain menggunakan sinyal radio di frekuensi tertentu. Selanjutnya, komunikasi antar komputer. Komputer berkomunikasi dengan komputer lainnya dengan sekumpulan aturan atau rules yang disebut protokol. Agar komunikasi reliable, dibutuhkan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Misalnya fungsi 1. Bit error correction jika ada bit tertentu yang berubah dalam data yang dikirim. Yang kedua, retransmission jika ada satu segmen atau paket data yang hilang atau lost. Yang ketiga itu ada routing untuk merutekan data antar jaringan. Yang keempat ada switching untuk meneruskan data dari satu komputer ke komputer lain dalam satu jaringan. Kemudian jenis-jenis jaringan ada yang pertama yaitu local area network atau LAN, yang kedua wide area network atau WAN, personal area network PAN, body area network atau BAN, lower power wide area network LPWAN, wireless local area network atau WLAN. LAN dan WAN. LAN adalah jaringan komputer dalam satu wilayah administrasi, misalnya dalam satu ruangan kantor atau kampus. LAN dapat terhubung dengan LAN lain, misalnya dengan jaringan LAN milik penyedia jasa internet atau internet provider atau ISP. LAN yang saling terhubung dalam area yang luas akan membentuk wide area network atau WAN. Contoh kabel LAN, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optic, dan kabel coaxial. Kemudian kabel WAN contohnya itu kabel DSL, kabel serial RS232, FT35, T1S1, kabel coaxial, dan kabel fiber optik. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu internet. Internet itu merupakan sistem jaringan komputer global yang menggunakan protokol internet, yaitu TCP atau IP. Untuk berkomunikasi, ada beberapa protokol dalam keluarga protokol internet. Ini yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain dalam satu internet. Antara lain, yang pertama, User Datagram Protocol atau UDP. Yang kedua ada Transmission Control Protocol atau TCP. Yang ketiga ada Internet Protocol atau IP. Yang selanjutnya protokol layers. Protokol dalam internet dibagi ke dalam 4 bagian, 4 lapisan, yaitu yang pertama application layer, yang kedua ada transport layer, yang ketiga ada internet layer, dan yang keempat ada network access layer. Saya akan menjelaskan tentang application layer. Protokol-protokol pada application layer berhubungan dengan aplikasi pengguna, misalnya yang pertama Hypertext Transfer Protocol atau HTTP untuk aplikasi yang berhubungan dengan World Wide Web Service, Hypertext Document Viewing. Yang kedua Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk mengirim email.
Yang ketiga, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP untuk memperoleh alamat internet dan konfigurasi komputer lainnya secara dinamis. Protokol di layer ini mendefinisikan aturan-aturan seperti cara merepresentasikan data, format data, encoding, enkripsi, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan aplikasi pengirim data tersebut. Selanjutnya, Transport Layer. Protokol-protokol pada Transport Layer memiliki fungsi utama untuk yang pertama, segmentasi. Segmentasi merupakan memotong data panjang menjadi beberapa potongan data yang lebih pendek atau disebut juga dengan segmen jika diperlukan. Yang kedua, menyusun kembali potongan-potongan data tersebut di penerimanya. Ada dua protokol di layer ini, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP yang berguna untuk menjamin reliabilitas dan flow control dengan cara melakukan tracking pada setiap potongan data yang dikirim dengan memberikan nomor urut dan melakukan acknowledgement di penerima, mengurutkan potongan data yang diterima, mengirimkan ulang potongan data yang hilang. Selanjutnya ada User Data Protocol atau UDP. Digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan jaminan reliabilitas flow control tersebut di atas. Fungsi utamanya hanya memberikan identitas atau port number aplikasi yang saling berkomunikasi. Selanjutnya, Internet Layer. Protokol-protokol pada Internet Layer memiliki fungsi utama. Yang pertama, untuk mengatur mekanisme pengalaman komputer. Yang kedua, untuk merutekan data dari pengirim hingga tujuan melalui perangkat-perangkat jaringan antara pengirim dan penerima. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan materi Network Access Layer. Di sini ada protokol-protokol pada Network Access Layer berfungsi untuk mengatur komunikasi antar komputer jaringan yang sama, seperti mengendalikan akses ke medium transmisi untuk mengirim data, terutama di medium yang digunakan bersama-sama dengan komputer lain atau shared medium. Kemudian juga ada melakukan pengecekan integritas data atau erroring checking dan sinkronisasi. Selanjutnya juga ada protokol yang paling umum yang digunakan adalah standar IEEE 802 atau seperti IEEE 802.3 atau Ethernet LAN. Selanjutnya juga ada IEEE 802.11 atau Wireless LAN. Selanjutnya, selain itu juga ada protokol atau teknologi lain di layar ini seperti Zigbee, Bluetooth, RFID, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan materi yang kedua, yaitu protokol internet. Apa aja sih di sini yang akan dibahas? Nah, yang pertama itu ada aplikasi internet, contoh Uniform Resource Locator atau URL. Selanjutnya ada HTTP, kemudian ada requirements, kemudian ada tahap mengirim pesan. Nah, selanjutnya yang di materi pertama yaitu protokol internet. Sebelumnya, yang seperti kita ketahui, protokol internet adalah suatu metode di mana adanya pengiriman data yang berlangsung dari suatu server lain atau singkatnya mendukung komunikasi di internet. Nah, biasanya sebuah server internet pada perangkat tertentu atau host memiliki setidaknya satu alamat IP yang mengidentifikasi secara khusus dan berbeda dengan server lain di internet. Nah, pasti penasaran kan dengan cara kerjanya, yaitu cara kerjanya dengan protokol ini bekerja dengan membagi data yang diterima atau dikirim, misalnya surel atau halaman web ke dalam beberapa bagian paket bernama. Nah, selanjutnya juga ada di setiap paket berisi alamat dari pengirim dan penerima. Alamat yang sering disebut dengan IP address ini mengidentifikasi sistem yang spesifik sehingga data bisa dikirimkan ke alamat yang tepat.
Nah, selanjutnya juga ada fungsi protokol internet. Nah, fungsi ini ada banyak. Yang pertama itu ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini memiliki pengertian atau penjelasan sebagai proses membagi informasi dalam data yang ditandai dengan urutan beberapa PDU atau protokol data unit dengan beragam batas ukuran. Kemudian juga ada transmission service, yaitu memberikan pelayanan berupa komunikasi data, keamanan, dan prioritas. Selanjutnya juga ada encapsulation atau pelengkap informasi yang dikirim bersamaan dengan kode koreksi, alamat, dan sebagainya. Kemudian data akan dikendalikan PDU dan dikirim dalam blok. Kemudian juga ada connection control, yaitu menghubungkan transistor ke receiver agar bisa mengirim data dan mengakhiri komunikasi. Selanjutnya juga ada reassembly atau proses pengembalian data dari penerima sehingga menjadi satu paket yang lengkap. Kemudian juga ada error control, yaitu mengawasi proses pengiriman data jika ada kesalahan. Nah, seperti data yang bermasalah akan langsung dibuang. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada flow control. Nah, di sini flow control itu membatasi jumlah data yang akan dikirimkan lewat fitur stop and waiting. Oke, selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi internet. Nah, yang pertama ada web browsing. Web browsing adalah aktivitas menjelajahi internet untuk mencari informasi, mengakses situs web, dan membaca berita, atau menggunakan layanan berbasis web. Nah, untuk penjelasan web browsing adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menampilkan halaman web melalui jaringan internet. Nah, untuk contoh dari web browsing ada yang pertama ada Google Chrome, kedua ada Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada email. Email adalah layanan komunikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan elektronik dalam bentuk teks, gambar, atau lampiran dokumen. Email umumnya digunakan untuk komunikasi formal di dunia bisnis dan akademik serta komunikasi personal. Contohnya ada Gmail, layanan dari Google, ada Yahoo Mail yang populer dengan fitur antarmuka pengguna yang sederhana. Nah, yang ketiga ada file transfer. Aplikasi file transfer memungkinkan pengguna mengunggah, mengunduh, atau berbagi file melalui internet. Layanan ini banyak digunakan untuk kolaborasi kerja, penyimpanan cloud, serta pengiriman dokumen dan media dengan ukuran besar. Nah, untuk contohnya ada Google Drive dari Google, Dropbox, dan WeTransfer. Nah, yang keempat ada Map Navigation. Map Navigation adalah aplikasi navigasi peserta peta memanfaatkan GPS untuk memberikan panduan arah, menentukan lokasi tertentu, serta menampilkan kondisi lalu lintas secara real time. Untuk contohnya ada Google Maps, Waze, dan Apple Maps. Nah, yang kelima ada video and music streaming. Aplikasi streaming memungkinkan pengguna untuk menikmati konten atau audio tanpa perlu mengunduhnya terlebih dahulu. Layanan ini menggunakan teknologi buffering untuk memutar konten secara langsung atau melalui koneksi internet. Contohnya ada YouTube, Netflix, dan Spotify. Untuk nomor 6 ada multiplayer game. Multiplayer game adalah permainan yang dimainkan secara online dengan banyak pemain dari berbagai lokasi. Game ini biasanya membutuhkan koneksi internet untuk menghubungkan pemain dalam satu server yang sama. Contohnya ada PUBG Mobile dan Mobile Legends. Yang ketujuh ada chat dan conference. Aplikasi ini digunakan untuk berkomunikasi secara daring melalui teks, suara, atau video. Layanan ini sangat berguna untuk komunikasi pribadi maupun profesional, terutama dalam dunia kerja jarak jauh. Untuk contohnya ada WhatsApp, Zoom, dan Microsoft Teams. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis protokol internet. Yang pertama ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Jenis ini adalah protokol internet untuk transfer data pada World Wide Web atau WWW, khususnya saat membuat situs web. Protokol ini bertugas untuk menerjemahkan pesan agar bisa dikirim dan direspon baik oleh server ataupun klien.
Yang kedua ada Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS. HTTPS adalah IP yang lebih aman dari HTTP, di mana jenis ini melindungi kerahasiaan data pengguna saat mereka mengakses situs web. Yang ketiga ada Domain Name System atau DNS. Jenis ini mencari nama komputer pada jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Umumnya DNS digunakan pada aplikasi yang terhubung pada internet. Yang keempat ada File Transfer Protocol atau FTP. FTP adalah standar protokol yang berfungsi untuk mentransfer berkas komputer antar mesin dalam jaringan internet. Selain itu, FTP juga mengunduh dan mengunggah berkas komputer antar klien dan server FTP. Yang kelima ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. SMTP umumnya digunakan untuk mengirim email marketing dari klien ke mail server, mengirim surel ke akun lokal, dan melakukan broadcast surel antara server SMTP. Yang keenam ada Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Protokol ini berbasis klien arsitektur dan digunakan untuk mengalokasikan alamat protokol internet dalam satu jaringan. Karena DHCP berdiri sendiri, DHCP lainnya yang pada jaringan yang sama tidak akan direplikasikan ke DHCP server lainnya. Yang ketujuh ada User Datagram Protocol atau UDP. Contoh protokol internet yang lainnya adalah UDP yang berfungsi untuk mendukung unreliable komunikasi dan komunikasi yang tidak menggunakan koneksi antar host pada jaringan dengan TCP atau IP. Yang ke-8 ada Secure Shell atau SSH. Jenis ini berfungsi sebagai media pertukaran data jarak jauh antara dua komputer atau lebih secara yang lebih aman. Bentuk pertukaran data yang umumnya terjadi pada SSH adalah pengiriman atau penerimaan berkas. Yang ke-9 ada Internet Control Message Protocol atau ICMP. Jenis ini berfungsi untuk menganalisis jaringan pada peralatan yang terhubung dengan jaringan internet. Jika protokol ini menemukan kesalahan seperti komputer tidak bisa dihubungi atau ketidaksediaan layanan yang diminta, maka ICMP akan mengirimkan pesan error. Yang ke-10 ada Secure Socket Layer SSL atau SSL. Jenis ini dikenal sebagai jenis protokol dengan kemampuan enkripsi tingkat tinggi dan tingkat pengaman yang tinggi, khususnya untuk aplikasi yang membutuhkan enkripsi end-to-end. Nah, yang ke-11 ada Internet Message Access Protocol atau IMAP. Protokol dasar dalam proses mengambil dan mengakses surel dari server IMAP, memudahkan pengguna dalam mencari, memilih, dan menghapus pesan surel tanpa terkecuali. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan mengenalkan requirements. Agar komputer dapat mengirimkan pesan ke komputer lainnya melalui internet diperlukan informasi sebagai berikut di setiap layernya. Application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Aplikasi layer itu untuk alamat IP dari DNS server, transport layer, port number dari aplikasi yang saling berkomunikasi baik di pengirim dan penerima, dan transport protokol yang digunakan. Internet layer untuk IP address dari komputer pengirim, penerima, dan router. Network access layer untuk MAC address dari router yang menjadi gateway jaringan tempat komputer berada ke internet. Tahapan untuk mengirim pesan atau request ke web server itu pertama, komputer user harus memiliki satu alamat internet protokol sendiri untuk dipasang pada komputer user. Yang kedua ada router atau gateway kampus. Yang ketiga ada DNS server. Semua alamat IP ini dapat diset manual di dalam sistem operasi komputer atau diperoleh secara dinamis dari DHCP server. Angka kedua mendapatkan alamat MAC address router atau gateway. MAC address ini diperoleh dengan protokol Address Resolution Protocol atau disingkat ARP. MAC address diperlukan karena komunikasi komputer dalam satu LAN menggunakan protokol internet yang pengamatannya berdasarkan MAC address. Langkah ketiga mendapatkan IP address example.com dari DNS server. Permintaan IP address dikirimkan ke DNS server berdasarkan nama hostnya, yaitu example.com. Karena komputer membutuhkan IP address tujuan untuk mengirimkan sebuah pesan atau request.
Angka keempat, setelah mendapatkan IP address dari web server, komputer user membuka koneksi dengan server tersebut dengan protokol TCP, Transmission Control Protocol. Angka kelima, setelah koneksi terbentuk, komputer user dapat mengirimkan pesan HTTP request ke web server dan web server dapat mengirimkan respons ke user hingga koneksi ditutup. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.